Suara Budi terdengar seperti bisikan serak. Terputus-putus. Sementara wajahnya memucat hingga nyaris keabu-abuan. Tangannya mencengkeram kusen pintu seolah ia membutuhkan pegangan agar tidak terjatuh. Di belakangnya, saya mendengar seruan tertahan dari Dewi. "Ibu, ibu menyelamatkan kami." Anak perempuan saya berlari ke arah saya dengan tangan terentang. Rambutnya acak-acakan menutupi wajahnya yang berlumuran air mata. Namun, saya mundur selangkah. Satu langkah kecil namun tegas. Saya mengangkat tangan di antara kami. Menghentikannya seketika. Lalu saya tersenyum. Itu adalah senyum yang dingin. Sedih. Dipenuhi kekuatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. "Saya datang bukan untuk menyelamatkan kalian," kata saya dengan suara tenang. "Saya datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya." Saya mengangkat kunci apartemen agar mereka bisa melihatnya dengan jelas. Kunci yang sama dari apartemen 4B. Apartemen yang sama di mana, tepat 2 tahun lalu, mereka meninggalkan saya di jalan dengan 3 koper dan hati yang hancur. "Saya membeli apartemen ini di lelang pengadilan 3 hari yang lalu." Lanjut saya sambil melihat warna wajah Dewi juga ikut menghilang. "Saya membayar 580 juta rupiah. Uang yang saya tabung selama 2 tahun ini. Tapi, izinkan saya bercerita, bagaimana saya bisa sampai di sini. Karena kisah ini tidak dimulai hari ini. Ini dimulai jauh sebelumnya. Pada hari mengerikan yang mengubah hidup saya selamanya." Tangan saya kini gemetar saat memegang kunci itu di depan mereka. Jantung saya berdetak begitu kencang hingga saya bisa mendengarnya di telinga saya. Setiap detakan mengingatkan saya akan semua rasa sakit. Semua penghinaan. Semua perjalanan yang telah saya lalui untuk mencapai saat ini. Saya menaiki tangga itu hanya 5 menit yang lalu dengan langkah tegas. Tetapi kaki saya gemetar. Bangunan itu masih sama. Dengan cat krem yang usang di dinding dan bau lembab yang naik dari ruang bawah tanah. Setiap anak tangga membawa saya lebih dekat ke momen yang telah saya bayangkan ratusan kali selama 2 tahun ini. Di malam-malam tanpa tidur di kamar kos kecil saya bertanya-tanya apa yang akan saya rasakan jika suatu hari saya bertemu Dewi dan Budi lagi. Saya membayangkan meneriakkan semua yang tidak pernah bisa saya katakan. Saya membayangkan menangis. Atau sekadar memunggungi mereka tanpa sepatah kata pun. Namun, sekarang saat momen itu tiba, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan di dalam diri saya. Saya tidak merasakan kemarahan. Saya tidak merasakan keinginan membara untuk membalas dendam yang telah saya pupuk selama bulan-bulan pertama. Yang saya rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih dingin. Saya merasakan beban keadilan yang tenang. Saya merasakan keyakinan mutlak bahwa saya telah melakukan hal yang benar dengan bangkit. Dengan membangun diri kembali. Dengan tidak hanya menunggu penyesalan mereka. Ketika saya sampai di depan pintu 4B, saya berhenti. Saya bisa mendengar suara-suara di dalam. Suara melengking Dewi terdengar gelisah. Nyaris histeris. Suara berat Budi mencoba menenangkannya tetapi terdengar tegang. Khawatir. Mereka sedang berdebat tentang uang. Tentang bank. Tentang surat pemberitahuan penggusuran. Mereka tidak tahu siapa yang membeli apartemen itu di lelang. Mereka tidak tahu bahwa penyelamat atau kehancuran mereka berada di sisi lain pintu itu. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya merapikan blus krem saya, yang sengaja saya beli untuk kesempatan ini. Tidak ada yang mencolok. Tidak ada yang meneriakkan balas dendam atau kemenangan. Hanya blus yang elegan. Bersahaja. Yang mengatakan tanpa kata-kata bahwa saya telah menjaga diri sendiri. Bahwa saya telah belajar menghargai diri sendiri lagi. Saya menekan bel. Suara yang akrab itu bergema di dalam apartemen dan suara-suara itu berhenti tiba-tiba. Saya mendengar langkah kaki tergesa-gesa. Saya mendengar Budi mengatakan sesuatu dengan suara pelan.
Saya mendengar bunyi rantai pengaman dilepas. Dan kemudian pintu terbuka. Budi muncul di ambang pintu dengan rambut acak-acakan. Mengenakan kaos oblong dan celana piyama pada pukul 3 sore. Mata lelahnya menatap saya tanpa mengenali saya pada awalnya. Kemudian saya melihat bagaimana matanya membesar. Saya melihat bagaimana mulutnya sedikit terbuka. Saya melihat bagaimana semua warna menghilang dari wajahnya. Bibirnya bergerak tetapi tidak ada suara yang keluar selama beberapa detik yang terasa abadi. Dan kemudian momen yang tidak akan pernah saya lupakan itu tiba. "Ibu Siti," bisiknya. Di belakangnya. Saya mendengar Dewi bertanya dengan tidak sabar siapa di luar. Ketika Budi tidak menjawab, dia juga muncul di pintu. Anak perempuan saya. Satu-satunya anak perempuan saya. Gadis yang saya kandung. Yang saya besarkan sendirian setelah ayahnya meninggal dunia. Yang telah menjadi alasan hidup saya selama bertahun-tahun. Sekarang rambutnya tidak dicuci. Diikat ekor kuda yang berantakan. Wajahnya menunjukkan kantung mata yang dalam. Dia mengenakan pakaian lama yang bernoda. Ketika dia melihat saya, dia mengeluarkan seruan tertahan dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Ibu. Ibu menyelamatkan kami. Saya tahu ibu akan datang. Saya tahu ibu tidak akan meninggalkan kami." Dan kemudian, tanpa rasa malu, tanpa sedikit pun kesadaran akan ironi mengerikan dari situasi itu, dia berlari ke arah saya dengan tangan terentang. Namun, saya mundur selangkah. Gerakan sederhana itu menghentikannya seketika. "Imundeli." Senyum putus asa di wajahnya mulai memudar saat dia benar-benar menatap saya. Saat dia melihat ekspresi tenang saya. Mata saya yang kering. Postur saya yang tegak. Saat dia memperhatikan map di bawah lengan saya dan kunci di tangan saya. "Selamat sore, Dewi." "Budi." Suara saya keluar lebih tegas dari yang saya duga. Lebih dingin juga. "Saya kira kalian menerima pemberitahuan dari bank tentang penjualan properti itu." Saya melihat mereka saling bertukar pandang kebingungan. Saya melihat Budi mengerutkan kening mencoba memproses apa yang sedang terjadi. Saya melihat Dewi menatap kunci di tangan saya dengan campuran harapan dan ketakutan yang semakin besar. "Ya, kami menerimanya," kata Budi perlahan. "Hati-hati. Mereka memberi kami waktu 30 hari untuk mengosongkan. Bank menjual apartemen itu dilelang karena hutang-hutang kami. Tapi, Ibu, dengarkan. Kami perlu bicara dengan pemilik barunya. Kami perlu meminta waktu lebih lama. Kami perlu menjelaskan situasi kami." Lalu saya tersenyum. Itu adalah senyum kecil. Sedih. Tetapi juga penuh kekuatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kalian tidak perlu mencari jauh-jauh. Pemilik baru ada di hadapan kalian. Saya mengangkat kunci agar mereka bisa melihatnya dengan jelas. Saya membeli apartemen ini 3 hari yang lalu. Saya membayar 580 juta rupiah di lelang pengadilan. Uang yang saya tabung selama 2 tahun ini bekerja sebagai dekorator acara. Membuat rangkaian bunga. Menjahit taplak meja untuk pesta. Uang yang saya kumpulkan dengan tinggal di kamar berukuran 3 kali 4 meter. Makan nasi dengan telur hampir setiap hari. Berjalan kaki di bawah hujan untuk menghemat ongkos bus. Keheningan yang terjadi begitu pekat hingga hampir bisa saya sentuh. Budi benar-benar terdiam. Dewi mulai menggelengkan kepala. Perlahan pada awalnya. Lalu lebih cepat. "Tidak. Tidak. 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 Ibu. Jangan begitu. Ibu datang untuk membantu kami. Kan? Ibu membeli apartemen ini untuk menyelamatkan kami. Agar kami tidak diusir ke jalan. Kan? Bu? Katakan ya. Tolong." Air mata mulai mengalir di pipinya. "Ibu. Saya benar-benar minta maaf.
Saya minta maaf atas semua yang terjadi. Saya minta maaf karena tidak lebih kuat. Saya minta maaf karena membiarkan Budi. Saya sangat menyesal. Namun, saya tidak lagi mendengarkan permintaan maafnya. Mata saya telah beralih ke bagian dalam apartemen. Ke ruang tamu yang bisa saya lihat dari ambang pintu. Dan apa yang saya lihat langsung membawa saya kembali 2 tahun lalu. Ke hari mengerikan yang menandai titik terendah dalam hidup saya. Hari ketika anak perempuan saya mengkhianati saya dengan cara paling kejam yang bisa saya bayangkan. 2 tahun lalu. Apartemen yang sama ini adalah rumah saya. Saya telah tinggal di sana selama 15 tahun. Sejak saya menjanda, Dewi begitu mendesak saya untuk pindah bersamanya. Ibu. Ibu tidak bisa tinggal sendirian di rumah sebesar itu. Datang dan tinggallah bersama kami. Santika membutuhkan ibu. Saya membutuhkan ibu. Dan saya, yang baru saja kehilangan cinta dalam hidup saya. Yang merasa sangat tersesat dan sendirian. Menerima tanpa berpikir 2 kali. Awalnya, semuanya indah. Saya membantu menjaga Santika. Yang saat itu baru berusia 7 tahun. Saya memasak. Membersihkan. Saya merasa berguna lagi. Budi bekerja di perusahaan penjualan dan menghasilkan uang yang cukup. Tetapi itu tidak cukup untuk semua pengeluaran. Jadi, saya berkontribusi. Saya membayar setengah dari belanja bulanan. Saya membayar tagihan listrik dan air. Dengan uang pensiun janda saya, yang sederhana tetapi lumayan. Saya membantu sebisa saya. Dewi bekerja paruh waktu sebagai sekretaris. Dan saya bertugas menjemput Santika dari sekolah. Saya membantunya mengerjakan tugas. Saya membacakan cerita sebelum tidur. Saya senang menjadi nenek. Menjadi ibu lagi. Merasa menjadi bagian dari keluarga. Tetapi seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Budi mulai memperlakukan saya berbeda. Komentar-komentar kecil pada awalnya. Ibu Siti, bisakah ibu makan di kamar hari ini? Kami punya tamu penting. Atau, bukankah lebih baik jika ibu tidak keluar dengan daster di pagi hari? Apa kata tetangga nanti? Saya menelan penghinaan itu karena saya tidak ingin menimbulkan masalah. Karena saya pikir itu hanya kebiasaan anehnya yang akan berlalu. Karena saya mencintai anak perempuan dan cucu saya lebih dari harga diri saya sendiri. Kemudian, 3 tahun lalu, Budi mendapat promosi penting di pekerjaannya. Tiba-tiba dia mulai menghasilkan 2 kali lipat. 3 kali lipat. Mereka mulai membeli barang-barang baru. Televisi besar. Perabotan elegan. Pakaian bermerek. Budi memelihara janggut rapi dan mulai mengenakan setelan mahal. Dewi mulai pergi ke salon kecantikan dan membeli tas tangan yang harganya lebih mahal dari uang pensiun saya selama sebulan penuh. Dan saya menjadi beban. Ibu. Bisakah ibu tidak menjemur pakaian di balkon? Soalnya terlihat sangat jelek dari jalan. Kata Dewi kepada saya dengan rasa malu di matanya. Ibu. Ketika teman-teman Budi dan istrinya datang. Lebih baik ibu tetap di kamar saja. Ya? Soalnya mereka sangat spesial. Spesial. Kata itu menyakiti saya lebih dari penghinaan langsung apapun. Saya berhenti menjadi ibu. Nenek. Anggota keluarga. Saya telah menjadi orang tua miskin yang hidup dari sedekah di apartemen anak perempuannya yang sukses. Suatu hari saya mendengar Budi berbicara di telepon dengan saudaranya di ruang tamu. Saya berada di dapur sedang menyiapkan makan siang, dan dia tidak tahu bahwa saya bisa mendengarnya. Tidak. Bro. Kita tidak bisa pergi ke restoran itu. Apa yang harus saya lakukan dengan orang tua ini? Saya tidak bisa membawanya dan saya tidak bisa meninggalkannya sendirian karena nanti Dewi merasa bersalah. Saya lelah harus merencanakan segalanya di sekitar ibu mertua. Kita tidak lagi muda. Tahu?
Kami ingin menjalani hidup kami. Bukan merawat orang tua. Orang tua. Saya menatap bayangan saya di jendela dapur. Saya berusia 70 tahun. Tetapi saya terlihat baik untuk usia saya. Saya tetap aktif. Saya menjaga penampilan saya. Saya sama sekali bukan beban. Tetapi bagi Budi, saya adalah perabotan tua yang memakan tempat. Malam itu saya berbicara dengan Dewi. Nak, jika saya adalah masalah, saya bisa mencari tempat tinggal. Saya tidak ingin menyusahkan kalian. Saya melihat kepanikan di matanya sesaat. Tetapi kemudian dia menyembunyikannya dengan senyum paksa. Ibu, jangan bicara yang tidak-tidak. Ini rumah ibu. Ibu sama sekali bukan masalah. Tetapi suaranya tidak meyakinkan. Dan saya tahu dia berbohong. Hal-hal memburuk ketika Budi mulai membawa klien ke rumah. Makan malam elegan. Jus buah mahal. Percakapan tentang bisnis dan investasi. Saya dilarang keluar dari kamar selama pertemuan-pertemuan itu. Seolah-olah saya adalah aib. Seolah-olah kehadiran saya saja bisa merusak citra barunya sebagai pria sukses. Suatu sore, Santika datang ke kamar saya sambil menangis. Dia sudah berusia 19 tahun dan kuliah di universitas. Nenek. Saya mendengar ayah berbicara dengan ibu. Katanya nenek harus pergi. Katanya mereka tidak bisa lagi menafkahi nenek. Katanya mereka membutuhkan kamar itu untuk membuat kantor di rumah. Hati saya hancur berkeping-keping. Dan ibumu bilang apa? Santika menunduk. Dia tidak mengatakan apa-apa. Nenek. Dia hanya diam. Keheningan anak perempuan saya lebih menyakitkan daripada kata-kata kejam apapun yang mungkin dikatakan Budi. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya hanya menatap langit-langit. Memikirkan apa yang salah yang telah saya lakukan. Saya telah menjadi ibu yang baik. Saya telah membesarkan Dewi sendirian setelah kematian ayahnya. Saya bekerja 2 pekerjaan untuk memberinya pendidikan. Saya mengorbankan impian saya. Keinginan saya. Seluruh masa muda saya demi dia. Dan inikah yang saya dapatkan sebagai imbalan? Seminggu kemudian, tibalah hari yang akan mengubah hidup saya selamanya. Itu adalah hari Jumat sore. Saya pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan untuk makan malam. Saya membawa 2 kantong berat di tangan saya yang berusia 70 tahun. Saya menaiki tangga perlahan. Berhenti di setiap lantai untuk mengatur napas. Ketika saya membuka pintu apartemen, saya menemukan sesuatu yang tidak pernah saya duga. Barang-barang saya sudah dikemas. 3 koper tua di tengah ruang tamu. Pakaian saya dilipat tergesa-gesa. Foto-foto saya dimasukkan ke dalam kantong plastik. Sepatu saya dalam kotak kardus. Budi berdiri di samping koper dengan tangan terlipat. Dewi duduk di sofa. Menatap lantai. Memutar-mutar sapu tangan di antara tangannya. Apa ini? Suara saya keluar hanya berupa bisikan. Ibu Siti. Saya rasa sudah saatnya saya berbicara hal ini dengan ibu. Budi berbicara dengan nada yang dia gunakan untuk memecat karyawan di pekerjaannya. Dingin. Profesional. Tanpa emosi. Dewi dan saya telah memutuskan bahwa kami membutuhkan ruang kami sendiri. Ibu sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan kami menghargainya. Tetapi sekarang kami punya rencana lain untuk apartemen ini. Kantong belanja jatuh dari tangan saya. Dewi. Saya menatap anak perempuan saya. Nak. Tatap ibu. Tetapi dia tidak mengangkat pandangannya. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi mulutnya tetap tertutup. Dewi. Tolong. Katakan kepada ibu bahwa ini tidak terjadi. Budi melangkah maju. Dengar. Ibu Siti. Kami tidak ingin membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Kami telah mengeluarkan sejumlah uang untuk ibu. 7,5 juta rupiah.
Itu cukup bagi ibu untuk mencari kamar di suatu tempat. Dewi punya teman yang tahu tentang tempat kos yang murah di dekat pusat kota. 7,5 juta rupiah. 15 tahun bantuan. Cinta. Dedikasi. Dihargai 7,5 juta rupiah. Kalian tidak bisa melakukan ini. Suara saya mulai bergetar. Ini rumah saya. Saya telah membayar tagihan di sini. Saya telah menjaga keluarga ini. Dan kami berterima kasih untuk itu. Kata Budi dengan senyum palsu yang sangat saya benci. Tetapi secara hukum, apartemen ini atas nama kami. Ibu tidak punya hak apapun atas properti ini. Jadi, tolong, ambil barang-barang ibu dan pergilah tanpa membuat keributan. Saya berbalik ke arah Dewi lagi. Nak, tatap mata ibu dan katakan kepada ibu bahwa ini yang kamu inginkan. Akhirnya, dia mendongak. Matanya merah dan bengkak. Bibir bawahnya bergetar. Saya minta maaf. Bu, bisiknya. Tapi Budi benar. Kami membutuhkan ruang. Ibu. Ibu akan baik-baik saja. Ibu selalu kuat. Saya merasa seolah-olah saya telah dikosongkan dari dalam. Di mana Santika? Tanya saya. Dia sedang dalam perjalanan studi. Jawab Budi cepat. Dia akan kembali dalam 2 minggu. Kami pikir lebih baik melakukannya saat dia tidak ada. Ibu tahu betapa sentimentalnya dia. Pengecut. Mereka menunggu cucu saya tidak ada untuk mengusir saya tanpa saksi. Tolong. Suara saya pecah. Tolong. Jangan lakukan ini pada saya. Saya tidak punya tempat tujuan. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Budi melihat jam tangannya dengan tidak sabar. Dad Budi. Ibu Siti. Ini sudah pukul 4 sore. Kami ingin ibu pergi sekarang. Kami ada makan malam penting malam ini dan kami perlu menyiapkan apartemen. Makan malam penting. Saya diusir dari rumah saya agar mereka bisa mengadakan makan malam penting. Saya menatap Dewi untuk terakhir kalinya. Saya mencari di matanya jejak gadis kecil yang dulu ada. Gadis kecil yang memeluk saya ketika dia mengalami mimpi buruk. Gadis kecil yang mengatakan kepada saya bahwa saya adalah ibu terbaik di dunia. Gadis kecil yang berjanji akan selalu menjaga saya ketika saya sudah tua. Tetapi gadis kecil itu sudah tidak ada lagi. Baiklah, kata saya akhirnya. Suara saya terdengar hampa. Kosong. Saya akan pergi. Saya mengambil koper pertama. Beratnya begitu besar hingga saya hampir terjatuh. Budi tidak bergerak untuk membantu saya. Dewi masih duduk di sofa. Menangis dalam diam tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikan ini. Saya menyeret koper pertama ke pintu. Kemudian saya kembali untuk yang kedua. Dan kemudian untuk yang ketiga. 3 koper dengan seluruh hidup saya di dalamnya. Ketika saya berada di lorong dengan barang-barang saya berbalik untuk terakhir kalinya. Dewi, saya hanya ingin kamu tahu sesuatu. Ketika ayahmu meninggal dunia, saya bisa saja menyerah. Saya bisa saja membiarkan pemerintah membawamu ke panti asuhan sementara saya bekerja. Tetapi saya tidak melakukannya. Saya bekerja 2 pekerjaan. Saya tidur 4 jam semalam. Saya makan sekali sehari agar kamu bisa makan 3 kali. Semua yang saya lakukan, setiap pengorbanan yang saya buat, adalah untukmu. Dewi terisak lebih keras tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya harap ketika kamu sudah tua, anak perempuanmu memperlakukanmu lebih baik daripada kamu memperlakukan saya hari ini. Budi mulai menutup pintu. Selamat tinggal, Ibu Siti. Kami mendoakan yang terbaik untuk Ibu. Dan pintu tertutup. Saya berdiri di sana di lorong. Menatap pintu tertutup itu. Saya bisa mendengar Dewi menangis di sisi lain. Saya bisa mendengar Budi menyuruhnya untuk tenang. Bahwa itu perlu.
bahwa semuanya akan baik-baik saja. Perlahan, saya menuruni tangga menyeret koper saya satu persatu. Setiap anak tangga adalah siksaan. Lutut saya sakit. Punggung saya sakit. Tetapi tidak ada yang sakit separah hati saya. Ketika saya sampai di pintu masuk gedung, saya hanya duduk di trotoar. Saya tidak punya tempat tujuan. Saya tidak punya siapa-siapa untuk dihubungi. Saya hanya duduk di sana dengan 3 koper saya. Memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Semua orang tergesa-gesa. Semua orang pergi ke suatu tempat. Tidak ada yang menatap saya. Bagi mereka, saya hanyalah seorang wanita tua miskin yang duduk di jalan. Hari mulai gelap. Udara dingin. Saat itu bulan Maret dan angin bertiup kencang. Saya melilitkan jaket tipis saya. Tetapi itu tidak cukup. Saya mulai gemetar. Saya berpikir untuk menelepon seorang teman lama. Tetapi saya menyadari bahwa selama 15 tahun tinggal bersama Dewi, saya telah kehilangan kontak dengan hampir semua dari mereka. Budi selalu mengeluh ketika saya keluar. Mau kemana? Ibu Siti? Seharusnya ibu menjaga Santika. Sedikit demi sedikit. Saya berhenti menerima undangan. Saya berhenti menelepon. Saya benar-benar mengisolasi diri. Sekarang saya benar-benar sendirian. Saya menangis. Saya menangis di sana duduk di trotoar yang dingin itu saat malam menyelimuti saya. Saya menangisi semua tahun yang hilang. Saya menangisi anak perempuan yang saya cintai lebih dari hidup saya sendiri. Saya menangisi nenek yang tidak lagi memiliki hak istimewa untuk melihat cucunya tumbuh. Ibu? Ibu baik-baik saja? Saya mendongak. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun menatap saya dengan khawatir. Dia membawa kantong belanja di tangannya. Saya baik-baik saja. Saya berbohong. Dia melihat koper saya. Wajah saya yang bengkak karena menangis. Postur saya yang terkalahkan. Tidak. Ibu tidak baik-baik saja. Ibu punya tempat tidur malam ini. Saya menggelengkan kepala. Wanita itu menghela napas panjang, dan kemudian mengulurkan tangannya kepada saya. Ayo ikut saya. Saya tidak bisa meninggalkan ibu di sini di jalan. Nama saya Matilde. Saya tinggal 2 blok dari sini. Saya tidak bisa menerima. Saya tidak mengenal ibu. Saya tidak ingin menjadi beban. Omong kosong. Tidak ada yang pantas tidur di jalan. Ayo. Apartemen saya kecil. Tetapi saya punya sofa tempat ibu bisa beristirahat malam ini. Besok kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Saya tidak punya kekuatan untuk berdebat. Saya mengambil koper saya yang paling ringan dan mengikuti Matilde. Dia, meskipun dengan kantongnya sendiri, bersikeras membantu saya dengan koper lain. Apartemen Matilde sangat kecil. Ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang makan. Dapur kecil. Kamar mandi. Dan kamar tidur kecil. Tapi bersih dan hangat. Dan dia menyambut saya dengan kebaikan yang sudah bertahun-tahun tidak saya alami. Duduklah. Saya akan membuatkan ibu teh hangat. Saya duduk di sofa dan hanya membiarkan diri saya ambruk. Saya kelelahan. Hancur secara fisik dan emosional. Matilde kembali dengan 2 cangkir teh yang mengepul dan duduk di depan saya. Ibu mau membicarakannya? Dan kemudian saya menceritakan semuanya. Saya menceritakan tentang Dewi. Tentang Budi. Tentang 15 tahun tinggal bersama mereka. Tentang bagaimana mereka mengusir saya seolah-olah saya sampah. Matilde mendengarkan dalam diam. Menggelengkan kepalanya dengan sedih. Anak laki-laki saya melakukan hal yang sama 5 tahun lalu. Katanya akhirnya. Istrinya tidak pernah menyukai saya. Ketika mereka punya bayi kedua. Mereka memutuskan bahwa mereka membutuhkan kamar saya. Mereka memberi saya waktu 2 minggu untuk mencari tempat lain. Sejak saat itu saya tinggal di sini sendirian.
Anak saya mengunjungi saya setahun sekali di hari peringatan keluarga. Jika dia ingat, ada begitu banyak rasa sakit di matanya yang langsung saya kenali. Itu adalah rasa sakit yang sama yang saya rasakan. Bagaimana ibu mengatasinya? Tanya saya. Saya tidak tahu apakah saya mengatasinya. Dia mengakui. Tapi saya belajar hidup dengannya. Saya belajar bahwa kita tidak bisa memaksa orang untuk mencintai kita. Bahkan jika mereka darah daging kita sendiri. Saya belajar bahwa terkadang keluarga yang kita pilih lebih kuat daripada keluarga yang kita dapatkan sejak lahir. Malam itu saya tidur di sofa Matilde. Itu adalah malam pertama dari banyak malam di mana saya menangis dalam diam. Menatap langit-langit. Bertanya-tanya bagaimana hidup saya bisa sampai pada titik ini. Keesokan paginya, Matilde membuatkan sarapan untuk saya. Ibu bisa tinggal di sini selama seminggu, katanya. Tetapi setelah itu ibu harus mencari sesuatu yang lebih permanen. Saya sendiri hampir tidak bisa memenuhi pengeluaran saya. Dan tempat ini terlalu kecil untuk 2 orang. Saya mengerti. Dan terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ibu. Ibu tidak berutang apapun kepada saya. Hanya janji kepada saya bahwa ketika ibu sudah lebih baik, ibu akan membantu orang lain yang membutuhkan. Begitulah cara kerja kebaikan. Kita membayarnya ke depan, bukan ke belakang. Selama seminggu itu, saya mencari kamar sewaan. Dengan pensiun janda saya sebesar 9,5 juta rupiah per bulan. Pilihan saya sangat terbatas. Sebagian besar tempat yang layak harganya lebih dari yang bisa saya bayar. Yang sesuai dengan anggaran saya sangat buruk. Kamar tanpa jendela. Dengan kelembapan di dinding. Di lingkungan yang berbahaya. Akhirnya saya menemukan kamar di rumah yang berbagi. Harganya 3,750,000 rupiah per bulan ditambah biaya layanan. Itu sangat kecil. Hanya muat 1 tempat tidur tunggal dan lemari kecil. Saya berbagi kamar mandi dengan 3 orang lain. Dapurnya umum dan saya harus menulis nama saya di semua yang saya beli agar tidak dicuri. Tapi itu adalah atap di atas kepala saya. Saya pindah ke sana dengan 3 koper saya dan memulai bagian yang paling sulit. Membangun kembali hidup saya dari nol. Bulan-bulan pertama adalah yang paling sulit. Saya bangun setiap pagi dengan merasakan kekosongan yang mengerikan di dada saya. Saya merindukan Santika dengan rasa sakit fisik. Saya merindukan memasak untuk keluarga saya. Saya merindukan merasa berguna dan dibutuhkan. Tetapi yang paling utama, saya merindukan anak perempuan yang saya pikir saya miliki. Anak perempuan yang sebenarnya tidak pernah ada. Saya menghabiskan beberapa minggu pertama di kamar kecil itu nyaris tanpa keluar. Saya berbaring di tempat tidur sempit itu. Menatap retakan di langit-langit. Bertanya-tanya apakah ada gunanya untuk terus maju. Saya berusia 70 tahun. Untuk apa membangun kembali kehidupan pada usia ini? Untuk siapa? Matilde datang mengunjungi saya setiap 2 atau 3 hari. Dia mengetuk pintu dan masuk dengan wadah makanan rumahan. Antonia. Ibu harus makan. Ibu harus keluar. Ibu tidak bisa hanya berdiam di sini menunggu mati. Dan apa gunanya keluar? Saya menjawabnya. Saya tidak punya tempat tujuan. Saya tidak punya siapa-siapa. Ibu punya diri ibu sendiri. Dan itu harus cukup. Tetapi saya tidak merasa cukup. Saya merasa kosong. Tidak berguna. Dibuang. Suatu hari, Matilde datang dengan sebuah berita. Antonia. Seorang teman saya mengatur acara. Pernikahan. Ulang tahun. Syukuran. Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya dengan dekorasi bunga. Bayarannya tidak banyak. Tetapi itu sesuatu. Ibu tertarik? Saya tidak tahu apa-apa tentang dekorasi bunga. Jawab saya tanpa semangat. Tapi ibu tahu menjahit. Kan?
Dia bilang ibu dulu membuat gorden dan taplak meja. Itu benar. Sebelum menikah, saya pernah bekerja di penjahit kecil. Setelah itu, ketika Dewi masih kecil, saya menjahit pakaian untuknya dan untuk anak-anak tetangga untuk mendapatkan uang tambahan. Tetapi saya sudah berhenti melakukannya lebih dari 15 tahun yang lalu. Itu sudah lama sekali. Matilde, tangan tidak pernah lupa. Ikut saya besok. Hanya temui teman saya. Jika ibu tidak suka, ibu tidak harus menerimanya. Keesokan harinya, Matilde praktis menyeret saya keluar dari kamar saya. Dia membawa saya ke kantor kecil di pusat kota tempat saya bertemu Patricia, seorang wanita energik berusia 50-an yang berbicara sangat cepat dan terus-menerus memberi isyarat dengan tangannya. Jadi, ibu adalah wanita yang Matilde rekomendasikan kepada saya. Dengar, saya butuh taplak meja untuk pernikahan hari Sabtu ini. 50 taplak meja individual. Tidak rumit. Hanya keliman dasar. Ibu bisa menyelesaikannya dalam 4 hari? Saya tidak tahu apakah saya bisa. Saya bayar Rp2.250.000 untuk pekerjaan lengkap. Bahannya sudah saya punya. Saya hanya butuh tenaga kerjanya. Rp2.250.000. Itu hampir seperempat dari pensiun bulanan saya hanya untuk 4 hari kerja. Saya akan melakukannya, kata saya sebelum saya bisa menyesalinya. Patricia tersenyum lebar. Sempurna. Ayo. Saya tunjukkan gudang tempat ibu bisa menemukan kain dan mesin jahit yang bisa ibu gunakan. 4 hari itu saya menjahit seperti yang belum pernah saya lakukan dalam beberapa dekade. Jari-jari saya sakit. Punggung saya sakit karena membungkuk di atas mesin. Tetapi ada sesuatu yang menyembuhkan dalam proses itu. Sesuatu yang meditatif. Setiap jahitan adalah pikiran yang saya lepaskan. Setiap taplak meja yang selesai adalah pencapaian kecil. Ketika saya menyerahkan 50 taplak meja itu, Patricia memeriksanya dengan cermat. Sempurna. Lebih baik dari yang saya harapkan. Ibu akan tersedia untuk pekerjaan lebih banyak, dan begitulah dimulainya kembalinya saya ke kehidupan. Patricia menelepon saya setiap minggu dengan proyek baru. Taplak meja, serbet, sarung kursi. Pekerjaannya tidak teratur dan bayarannya sederhana. Tetapi itu adalah milik saya. Itu adalah sesuatu yang saya lakukan dengan tangan saya sendiri. Dengan usaha saya sendiri. Sedikit demi sedikit saya mulai keluar dari kamar saya lebih sering. Saya pergi membeli kain. Saya mengunjungi Matilde. Saya berjalan di taman terdekat pada sore hari. Dan perlahan, sangat perlahan, kekosongan di dada saya mulai terisi dengan sesuatu yang lain. Itu belum kebahagiaan. Tapi itu juga bukan rasa sakit yang menghancurkan itu. Itu adalah sesuatu di antaranya. Itu adalah bertahan hidup. 3 bulan setelah mulai bekerja untuk Patricia, dia membuat saya sebuah proposal. Antonia, saya semakin banyak menerima pesanan untuk rangkaian bunga. Selain taplak meja, saya tidak tahu apa-apa tentang bunga. Apakah ibu tertarik untuk belajar? Saya kenal seseorang yang memberikan kursus dasar rangkaian bunga. Berlangsung 2 minggu. Jika ibu membayar setengahnya, saya bayar setengahnya lagi. Dan setelah itu kita bekerja sama di acara-acara. Mengapa ibu melakukan itu untuk saya? Tanya saya. Curiga. Saya sudah tidak percaya lagi pada kebaikan tanpa pamrih. Karena ini bisnis yang bagus. Jawab Patricia dengan jujur. Jika ibu belajar, saya bisa menawarkan lebih banyak layanan. Kita sama-sama untung. Sesederhana itu. Saya setuju. Kursus rangkaian bunga itu sangat mencerahkan. Saya menemukan bahwa saya punya bakat untuk itu. Sesuatu dalam kombinasi warna. Dalam cara menyeimbangkan bunga.
datang secara alami kepada saya. Instruktur. Seorang wanita Jepang bernama Keiko. Terus-menerus memberi selamat kepada saya. Ibu Antonia punya mata yang sangat bagus. Indera keseimbangan yang sangat baik. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, saya merasa bangga pada diri sendiri. Setelah kursus, saya mulai membuat rangkaian bunga untuk acara-acara Patricia. Awalnya hal-hal sederhana. Centerpiece dasar. Buket kecil. Tetapi dengan setiap acara, saya menjadi lebih baik. Saya bereksperimen. Saya berani melakukan hal-hal yang lebih rumit. Suatu hari, seorang klien melihat saya bekerja mendekorasi pesta ulang tahunnya. Siapa yang membuat rangkaian ini? Indah sekali. Saya yang membuatnya. Bu. Jawab saya dengan malu-malu. Ibu punya kartu nama? Saya ingin mempekerjakan ibu langsung untuk pernikahan putri saya. Saya tidak punya kartu. Saya tidak punya bisnis sendiri. Saya hanya bekerja untuk Patricia. Tetapi pertanyaan itu menanam benih di pikiran saya. Mengapa saya tidak bisa punya bisnis kecil sendiri? Malam itu saya berbicara dengan Matilde tentang ide itu. Itu berisiko. Dia mengakui. Tapi ibu punya bakat. Antonia. Dan ibu sudah punya beberapa klien yang mengenal ibu. Mengapa tidak mencoba? Karena saya berusia 70 tahun. Karena saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Karena saya tidak punya uang untuk berinvestasi. Ibu berusia 70 tahun. Ibu tidak mati. Dan ibu tidak membutuhkan investasi besar untuk memulai. Ibu hanya perlu mendaftar sebagai pekerja mandiri dan membuat beberapa kartu sederhana. Sisanya akan datang seiring waktu. Matilde membantu saya dengan prosedurnya. Kami pergi bersama ke kantor pendaftaran bisnis. Saya membayar Rp750.000 untuk lisensi dasar. Saya mendesain kartu nama saya sendiri di komputer warung internet dan mencetaknya. 500 kartu seharga Rp300.000. Antonia Dainais. Dekorasi bunga untuk acara. Ketika saya memegang kartu-kartu itu di tangan saya, sesuatu berubah di dalam diri saya. Saya bukan lagi hanya wanita tua yang diusir oleh anak perempuannya. Saya adalah seorang wanita bisnis. Saya adalah seseorang dengan tujuan. Saya berbicara dengan Patricia dengan jujur. Saya ingin mulai bekerja sendiri. Tapi saya tidak ingin ibu berpikir saya tidak berterima kasih. Ibu memberi saya kesempatan ketika saya paling membutuhkannya. Patricia tertawa. Antonia. Saya tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Ibu punya terlalu banyak bakat untuk bekerja hanya untuk saya. Mari kita lakukan sesuatu. Saya akan terus memanggil ibu untuk pekerjaan besar di mana saya butuh bantuan ekstra. Dan jika saya punya klien yang hanya ingin bunga, saya akan merujuknya kepada ibu. Setuju. Bulan-bulan pertama dengan bisnis saya sendiri sulit. Beberapa bulan saya hanya menghasilkan Rp1,5 juta ekstra selain pensiun saya. Bulan-bulan lain saya menghasilkan 4 hingga 6 juta rupiah. Tetapi setiap rupiah yang saya hasilkan adalah sebuah kemenangan. Saya mulai menabung secara obsesif. Saya makan semurah mungkin. Nasi, telur, tempe, tahu, kentang. Saya membeli pakaian hanya di toko barang bekas. Saya berjalan kaki daripada naik bus kapanpun saya bisa. Setiap rupiah yang saya tabung langsung masuk ke kaleng biskuit yang saya sembunyikan di bawah tempat tidur. 6 bulan setelah memulai bisnis saya menghitung uang di kaleng itu. Saya punya 18 juta rupiah yang terkumpul. Itu adalah pertama kalinya dalam hidup saya punya tabungan sendiri. Uang yang tidak bisa diambil siapapun dari saya. Uang yang saya peroleh dengan usaha saya sendiri. Saya menangis malam itu. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kebanggaan. 1 tahun setelah Dewi mengusir saya menerima telepon.
Itu Santika. Nenek? Nenek. Ini Santika. Jantung saya hampir berhenti mendengar suaranya. Santika. Nak. Bagaimana kamu mendapatkan nomor nenek? Saya meminta Tante Matilde memberikannya kepada saya. Nenek. Mengapa nenek pergi? Mengapa nenek tidak mengatakan apa-apa kepada saya? Ibu bilang nenek memutuskan untuk tinggal sendiri. Tetapi saya tidak percaya. Saya tahu ada sesuatu yang terjadi. Dan kemudian saya menceritakan kebenarannya. Saya menceritakan semuanya. Bagaimana orang tuanya mengusir saya. Bagaimana saya tidur di jalan malam pertama itu. Bagaimana saya harus membangun kembali hidup saya dari nol. Santika menangis di sisi lain telepon. Nenek. Saya sangat menyesal. Saya tidak tahu. Jika saya ada di sini, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Saya boleh mengunjungi nenek? Tentu saja. Sayangku, kamu selalu disambut. Santika datang mengunjungi saya keesokan harinya. Ketika dia melihat kamar saya yang kecil, matanya berkaca-kaca. Nenek, ini mengerikan. Bagaimana nenek bisa tinggal di sini? Ini yang bisa nenek bayar. Sayang. Tapi nenek baik-baik saja. Sungguh. Kami menghabiskan sepanjang sore berbicara. Santika bercerita bahwa dia telah bertengkar dengan orang tuanya ketika dia tahu kebenarannya. Bahwa dia berhenti berbicara dengan mereka selama berminggu-minggu. Bahwa dia pindah ke asrama mahasiswa agar tidak tinggal bersama mereka. Nenek. Saya akan mencari pekerjaan. Saya akan membantu nenek. Saya akan mengeluarkan nenek dari tempat ini. Jangan. Santika. Kamu harus fokus pada studi kamu. Nenek baik-baik saja. Sungguh. Lihat. Saya menunjukkan kartu nama saya. Saya bercerita tentang bisnis dekorasi bunga saya. Saya menunjukkan foto-foto beberapa acara yang telah saya dekorasi. Nenek. Ini luar biasa. Nenek melakukan semua ini. Rasa bangga dalam suaranya memenuhi saya dengan kehangatan yang sudah lama tidak saya rasakan. Santika mulai mengunjungi saya secara teratur. Setiap 2 minggu dia datang ke kamar saya, dan kami menghabiskan waktu berjam-jam mengobrol. Dia bercerita tentang kuliahnya, teman-temannya, impiannya. Saya bercerita tentang klien saya, proyek saya, pencapaian kecil saya. Dia menjadi koneksi saya dengan harapan. Pengingat saya bahwa tidak semuanya hilang. Bahwa masih ada cinta dalam hidup saya. Meskipun datang dari tempat yang paling tidak saya duga. Dan ibu, saya bertanya suatu hari. Bagaimana kabarnya? Santika menghela napas. Tidak terlalu baik. Nenek. Ayah kehilangan pekerjaannya 3 bulan lalu. Perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal, dan dia adalah salah satu yang dipecat. Ibu harus kembali bekerja penuh waktu. Tetapi gajinya tidak cukup. Mereka menunggak pembayaran apartemen. Bank mengirimkan surat peringatan kepada mereka. Saya merasakan tusukan di dada saya. Itu bukan kepuasan atas penderitaan mereka. Itu adalah sesuatu yang lebih rumit. Itu adalah kesadaran bahwa hidup memiliki caranya sendiri untuk menegakkan keadilan. Ibu bertanya tentang nenek sepanjang waktu. Lanjut Santika. Dia banyak menangis. Dia bilang dia melakukan kesalahan terburuk dalam hidupnya. Dan apa yang kamu jawab? Saya bilang dia benar. Bahwa dia melakukan kesalahan terburuk dalam hidupnya. Dan bahwa sekarang dia harus hidup dengan konsekuensinya. Cucu perempuan saya telah tumbuh begitu besar. Dia bukan lagi remaja naif yang saya ingat. Dia telah menjadi wanita dengan prinsip. Dengan pendirian. Santika. Dengarkan nenek baik-baik. Nenek tidak ingin kamu berhenti berbicara dengan ibumu karena nenek. Dia tetap ibumu. Tapi nenek. Tidak.
Dengarkan nenek. Kesalahan yang dia lakukan pada nenek adalah antara dia dan nenek. Kamu berhak memiliki hubungan dengan ibumu jika kamu menginginkannya. Jangan biarkan rasa sakit nenek menjadi bebanmu. Santika memeluk saya erat-erat. Bagaimana nenek bisa begitu baik setelah semua yang mereka lakukan? Nenek tidak baik. Sayang. Nenek hanya lelah membawa kebencian di hati nenek. Berat sekali. Tetapi meskipun saya mengatakan itu kepada Santika, kebenarannya lebih rumit. Ada kebencian di dalam diri saya. Ada dendam. Ada malam-malam di mana saya terbangun dengan rahang terkatup. Menghidupkan kembali hari ketika mereka mengusir saya. Ada saat-saat di mana saya berfantasi tentang Dewi dan Budi kehilangan segalanya. Tentang mereka menderita seperti saya telah menderita. Dan kemudian saya merasa tidak enak karena memiliki pikiran-pikiran itu. Waktu terus berjalan. Bisnis dekorasi bunga saya tumbuh perlahan tapi stabil. Saya mendapatkan beberapa klien tetap. Sebuah perusahaan yang mengadakan acara korporat mulai mempekerjakan saya setiap bulan. Sebuah masjid meminta saya untuk mendekorasi perayaan khusus mereka. 1,5 tahun setelah saya memulai, saya menghasilkan antara 7,5 juta dan 10,5 juta rupiah ekstra per bulan selain pensiun saya. Itu bukan kekayaan. Tetapi itu cukup untuk hidup dengan sedikit martabat. Saya pindah ke kamar yang lebih baik. Lebih besar. Dengan kamar mandi sendiri. Di lingkungan yang lebih aman. Harganya 6 juta rupiah per bulan. Tetapi itu sepadan. Saya punya jendela besar yang membiarkan matahari masuk. Saya punya ruang untuk meja kecil tempat saya bisa mengerjakan rangkaian bunga saya. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2 tahun. Saya merasa seperti manusia lagi. Bukan hanya seorang yang selamat. Saya bertemu Arman selama waktu ini. Dia adalah seorang pengacara berusia 50-an yang telah mempekerjakan layanan saya untuk mendekorasi pesta kelulusan putrinya. Dia datang lebih awal ke aula dan menemukan saya sedang bekerja. Ibu yang dekoratornya? Ya. Bapak. Antonia Dainais. Arman Wibowo. Senang bertemu dengan ibu. Dengar. Saya punya pertanyaan. Apakah bisnis ibu terdaftar secara formal? Apakah semua surat-surat ibu beres? Jantung saya berdebar kencang. Apakah saya melakukan kesalahan? Saya punya lisensi pekerja mandiri. Apakah ada masalah? Tidak. Tidak ada masalah. Hanya saja saya mengkhususkan praktik saya dalam membantu pengusaha kecil. Saya suka memastikan bahwa orang-orang yang memulai usaha melakukannya dengan cara yang benar sejak awal. Itu menghindari banyak sakit kepala di kemudian hari. Saya tidak bisa membayar pengacara. Bapak. Saya tidak menawarkan layanan berbayar saya. Saya menawarkan konsultasi gratis 30 menit. Jika setelah itu ibu ingin mempekerjakan saya. Bagus. Jika tidak, setidaknya ibu akan tahu bahwa ibu melakukan hal yang benar. Saya menerima konsultasi itu lebih karena rasa ingin tahu daripada hal lain. Arman meninjau surat-surat saya dan memberi saya beberapa saran yang berguna. Dia menjelaskan tentang pajak. Tentang bagaimana melindungi diri saya secara hukum. Tentang bagaimana memformalkan kontrak dengan klien. Ibu punya bisnis yang bagus di sini. Ibu Antonia. Dengan sedikit lebih banyak struktur. Itu bisa tumbuh secara signifikan. Saya tidak mencari untuk tumbuh secara signifikan. Saya hanya mencari untuk hidup dengan bermartabat. Arman tersenyum dengan pengertian. Itu adalah alasan terbaik untuk memiliki bisnis. Arman menjadi semacam mentor bagi saya. Dia tidak memungut biaya untuk nasihatnya. Dia mengatakan dia suka membantu pengusaha lansia karena dia merasa itu adalah kelompok yang diabaikan. Ibunya sendiri telah memulai bisnis kue pada usia 65 tahun. Jadi dia mengerti tantangannya. Dengan bantuannya, saya memformalkan bisnis saya dengan lebih baik. Saya membuka rekening bank terpisah untuk pendapatan kerja saya.
Saya mulai membuat catatan yang lebih teratur. Saya belajar membuat faktur yang sesuai. Dan saya terus menabung. Setiap rupiah yang saya bisa, saya simpan. Tidak lagi di kaleng di bawah tempat tidur, tetapi di rekening bank itu. Melihatnya tumbuh dari bulan ke bulan memberi saya kepuasan yang tidak bisa saya gambarkan. 2 tahun setelah Dewi mengusir saya punya hampir 450 juta rupiah yang terkumpul. 450 juta rupiah yang saya peroleh dengan pekerjaan saya sendiri, dengan tangan saya yang berusia 72 tahun. Itu lebih banyak uang daripada yang pernah saya miliki sepanjang hidup saya. Suatu hari, Matilde datang mengunjungi saya dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Antonia, saya perlu menceritakan sesuatu kepadamu. Tapi saya tidak tahu apakah saya seharusnya." "Ada apa?" "Saya melihat iklan di koran. Bank melelang beberapa apartemen karena hutang yang tidak dibayar. Salah satunya adalah apartemen anakmu. Yang 4B di gedung tempat kamu tinggal." Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. "Kapan lelangnya?" "Jumat depan. Harga dasarnya 775 juta rupiah. Mungkin akan terjual sekitar 900 hingga 975 juta. 775 juta rupiah. Saya punya 450 juta yang terkumpul. Matilde, saya perlu meminta bantuanmu. Bantuan yang sangat besar." Sore itu juga saya pergi menemui Arman. "Saya butuh pinjaman. Saya butuh 450 juta rupiah lagi dari yang saya punya." Arman menatap saya dengan terkejut. "Ibu Antonia, itu uang banyak. Untuk apa ibu membutuhkannya?" Saya menceritakan kepadanya tentang apartemen itu, tentang anak perempuan saya, tentang semua yang telah terjadi. Arman terdiam untuk waktu yang lama. Saya mengerti mengapa ibu ingin melakukan ini. Tapi saya harus bertanya. "Ibu yakin, apakah ini balas dendam atau keadilan?" "Saya tidak tahu." Saya mengakui dengan jujur. "Mungkin keduanya. Mungkin tidak keduanya. Saya hanya tahu bahwa saya perlu menutup lingkaran itu. Saya perlu berdiri di apartemen itu sebagai pemilik, bukan sebagai pengemis yang memohon untuk tinggal." "Dan jika ibu mendapatkan apartemen itu, apa yang akan ibu lakukan? Mengusir mereka ke jalan seperti mereka mengusir ibu?" "Saya belum tahu. Tapi saya perlu memiliki pilihan itu. Saya perlu memiliki kekuatan itu." Arman mengangguk perlahan. "Saya tidak bisa meminjamkan ibu 450 juta rupiah secara langsung. Tapi saya bisa membantu ibu mengajukan pinjaman bank. Dengan bisnis ibu yang sudah mapan dan tabungan ibu sebagai jaminan, ibu punya peluang bagus untuk disetujui. Mari kita kerjakan itu." Beberapa hari berikutnya adalah badai. Arman membantu saya menyiapkan semua dokumen. Kami pergi bersama ke bank. Saya menyerahkan laporan rekening saya, riwayat pendapatan saya, proyeksi saya. Kamis sore, bank menyetujui pinjaman 450 juta rupiah dengan bunga 8% per tahun. Dibayar dalam 10 tahun. Sekarang saya punya 900 juta rupiah tersedia. Jumat tiba. Hari lelang. Matilde bersikeras menemani saya. Arman juga datang sebagai perwakilan hukum saya. Lelang diadakan di ruang sidang yang dingin dan abu-abu. Ada sekitar 20 orang di sana. Sebagian besar investor dengan setelan mahal dan tas kulit. Saya duduk di barisan belakang. Dengan gaun terbaik saya. Tangan gemetar di atas tas saya. Matilde menggenggam tangan saya. "Bernapaslah, Antonia. Semuanya akan baik-baik saja." Tetapi saya tidak begitu yakin. Apa yang saya lakukan? Apakah saya akan menghabiskan semua tabungan saya dan berhutang selama 10 tahun ke depan hanya untuk mendapatkan kembali sebuah apartemen? Hanya untuk membuktikan suatu poin, juru lelang memulai dengan properti lain terlebih dahulu.
Saya mengamati bagaimana prosesnya bekerja. Orang-orang mengangkat papan bernomor mereka. Harga naik dengan cepat. Beberapa apartemen terjual 2 kali lipat dari harga dasar. Akhirnya giliran apartemen 4B. Apartemen 2 kamar tidur. 1 kamar mandi. Ruang tamu. Dapur. Di gedung Los Jasmines. Harga dasar. 775 juta rupiah. Siapa yang menawar 775 juta rupiah? Seorang pria berjas abu-abu mengangkat papannya. 775 juta. Ada yang menawar 790 juta rupiah? Tangan saya terangkat sendiri. Memegang papan yang Arman berikan kepada saya. 790 juta. 790 juta. Pria berjas abu-abu mengangkat papannya lagi. 805 juta rupiah. Saya mengangkat papan saya lagi. Jantung saya berdetak begitu kencang hingga saya pikir semua orang bisa mendengarnya. Pria berjas abu-abu menatap saya. Menilai saya. Seorang wanita tua berusia 72 tahun dengan gaun sederhana. Dia mungkin berpikir saya tidak punya banyak uang. Dia mengangkat papannya sekali lagi. 815 juta. Saya mengangkat papan saya. Arman telah menasihati saya untuk tidak menunjukkan emosi. Menjaga wajah netral. Pria berjas abu-abu mengerutkan kening. Kali ini dia menunggu sebentar sebelum mengangkat papannya. 825 juta. Saya mengangkat papan saya tanpa ragu. 840 juta. Sekarang saya telah menggunakan semua anggaran saya. Jika pria itu menawar lebih banyak, saya harus mundur. Pria berjas abu-abu mempelajari saya selama apa yang terasa seperti keabadian. Kemudian dia melihat surat-suratnya. Melakukan beberapa perhitungan mental. Dan menggelengkan kepalanya. Dia bersandar di kursinya tanpa mengangkat papan. 840 juta rupiah di hitungan pertama. 840 juta rupiah di hitungan kedua. Palu jatuh. Terjual seharga 840 juta rupiah kepada ibu dengan papan nomor 17. Matilde berteriak kegirangan dan memeluk saya. Saya hanya duduk di sana. Tertegun oleh apa yang baru saja saya lakukan. Saya telah membeli apartemen itu. Apartemen tempat saya dipermalukan. Apartemen tempat saya diusir seperti anjing. Sekarang itu milik saya. Prosedurnya memakan waktu 3 hari. Menandatangani surat-surat. Mentransfer dana. Mendaftarkan properti. Arman mengurus semuanya. Ketika saya akhirnya memegang kunci di tangan saya duduk di kantornya dan hanya menatapnya. Ibu menyesal, tanya Arman dengan lembut. Saya belum tahu. Tanyakan kepada saya dalam sebulan. Kapan ibu akan ke apartemen? Besok. Saya ingin pergi besok. Apakah ibu ingin saya menemani? Tidak. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan sendiri. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya berlatih secara mental apa yang akan saya katakan. Bagaimana saya akan bereaksi? Apa yang akan saya lakukan ketika saya melihat Dewi dan Budi lagi? Apakah saya akan berteriak, menangis? Apakah saya akan tetap diam? Saya tidak tahu. Keesokan paginya saya berpakaian dengan hati-hati. Blus krem yang telah saya beli untuk acara itu. Celana panjang gelap. Sepatu yang nyaman tetapi elegan. Saya merias diri untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Saya menyisir rambut saya dengan hati-hati. Ketika saya melihat diri saya di cermin, saya melihat wanita yang berbeda dari yang saya lihat 2 tahun lalu. Wanita ini memiliki punggung yang lurus. Wanita ini memiliki cahayanya sendiri. Wanita ini tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Saya naik taksi ke gedung. Saya tidak ingin tiba berkeringat setelah berjalan kaki. Saya ingin tiba dengan bermartabat. Gedung itu terlihat lebih bobrok dari yang saya ingat. Catnya lebih banyak yang terkelupas. Ada grafiti baru di dinding lantai dasar.
Tetapi bagi saya, tempat itu penuh dengan hantu. Saya menaiki tangga perlahan, menikmati setiap langkah. Kali ini saya tidak membawa koper berat. Kali ini saya membawa kunci dan dokumen yang memberi saya semua kekuatan. Ketika saya sampai di depan pintu 4B, saya berhenti. Saya bisa mendengar suara-suara di dalam. Dewi terdengar histeris. Budi mencoba menenangkannya. Tetapi suaranya juga terdengar tegang. Khawatir. Saya tidak mengerti bagaimana kita akan menemukan tempat lain dalam 30 hari. Tidak ada yang akan menyewakan kepada kita dengan riwayat kredit kita. Apa yang akan kita lakukan? Budi, kemana kita akan pergi? Kita akan menemukan sesuatu. Selalu ada pilihan. Pilihan? Pilihan apa? Kita bangkrut. Kita tidak punya tabungan. Kita hampir tidak bisa membayar makanan. Dan sekarang kita harus pindah. Saya menekan bel. Keheningan yang terjadi segera dan mutlak. Saya mendengar langkah kaki lambat mendekati pintu. Saya mendengar suara lubang intip dibuka. Seruan tertahan. Kemudian tidak ada apa-apa selama beberapa detik. Akhirnya, pintu terbuka. Dan di sana ada Budi. Dengan rambut acak-acakan. Mengenakan pakaian tidur pada pukul 3 sore. Wajahnya memucat hingga menjadi abu saat matanya mengenali saya. Ibu Siti, bisiknya. Suaranya terputus. Tidak percaya. Kakinya tampak lemas, dan dia harus berpegangan pada kusen pintu. Di belakangnya muncul Dewi. Dan ketika dia melihat saya, reaksinya bahkan lebih dramatis. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membesar dengan campuran kejutan dan harapan putus asa. Ibu. Dan kemudian dia berlari ke arah saya dengan tangan terentang. Ibu. Ibu menyelamatkan kami. Saya tahu ibu akan datang. Saya tahu ibu tidak akan meninggalkan kami. Tetapi saya mengambil langkah mundur yang menghentikannya seketika. Saya mengangkat tangan saya di antara kami. Tegas tetapi tidak agresif. Saya melihat bagaimana harapan di wajahnya mulai berubah menjadi kebingungan. Menjadi ketakutan yang semakin besar. Selamat sore, Dewi. Budi. Suara saya terdengar lebih dingin dari yang saya rencanakan. Lebih kuat juga. Saya kira kalian menerima pemberitahuan dari bank tentang penjualan properti itu. Saya melihat mereka saling bertukar pandang bingung. Saya melihat Budi mengerutkan kening. Otaknya bekerja lambat untuk memproses apa yang sedang terjadi. Ya, kami menerimanya, kata Budi hati-hati. Mereka memberi kami waktu 30 hari untuk mengosongkan. Bank menjual apartemen itu dilelang karena hutang-hutang kami. Tapi, Ibu, kami perlu bicara dengan pemilik baru. Kami perlu meminta waktu lebih lama. Kami perlu menjelaskan situasi kami. Saya tersenyum saat itu. Senyum kecil. Sedih. Tetapi penuh kekuatan. Kalian tidak perlu mencari jauh-jauh. Pemilik baru ada di hadapan kalian. Saya mengangkat kunci agar mereka bisa melihatnya dengan jelas. Saya melihat bagaimana keduanya menatap kunci itu seolah-olah itu adalah penampakan. Saya membeli apartemen ini 3 hari yang lalu di lelang pengadilan. Saya membayar 840 juta rupiah. Uang yang saya tabung selama 2 tahun ini bekerja siang dan malam. Uang yang saya kumpulkan dengan tinggal di kamar kecil. Makan seadanya. Mengorbankan setiap kemewahan kecil. Keheningan yang menyelimuti kami begitu pekat hingga saya bisa merasakannya menekan kulit saya. Budi benar-benar terdiam. Seolah-olah seseorang telah menekan jeda dalam hidupnya. Dewi mulai menggelengkan kepala. Perlahan pada awalnya. Lalu lebih cepat. Tidak. Tidak. Ibu. Tidak. Ibu datang untuk membantu kami. Kan? Ibu membeli apartemen ini untuk menyelamatkan kami.
Agar kami tidak diusir. Tolong. Katakan ya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Air mata yang 2 tahun lalu akan menghancurkan saya. Tetapi sekarang saya melihatnya dengan jarak emosional yang aneh. Ibu. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Saya minta maaf atas semua yang terjadi. Saya minta maaf karena tidak lebih kuat. Saya minta maaf karena membiarkan Budi. Bolehkah saya masuk? Tanya saya dengan tenang. Ini apartemen saya. Bagaimanapun juga, saya ingin melihat keadaannya. Budi menyingkir secara otomatis. Seperti robot. Dewi mundur. Tangannya masih menutup mulutnya. Matanya merah dan bengkak. Saya memasuki apartemen yang telah menjadi rumah saya selama 15 tahun. Dan apa yang saya lihat mengejutkan saya. Tempat itu berantakan. Perabotan elegan yang dibeli Budi dengan begitu bangga terlihat usang dan bernoda. Televisi besar yang dia pamerkan kepada tamunya memiliki layar yang pecah di sudut. Dinding yang dulunya bersih sekarang menunjukkan tanda-tanda kelembapan dan cat yang terkelupas. Ada kotak-kotak yang menumpuk di mana-mana. Beberapa setengah dikemas. Yang lain hanya penuh dengan barang-barang. Apartemen itu berbau apek. Berbau kekalahan. Berbau mimpi yang hancur. Saya berjalan perlahan melalui ruang tamu. Menyentuh permukaan yang pernah saya bersihkan dengan tangan saya sendiri. Saya menyentuh rak tempat saya biasa meletakkan bunga segar setiap minggu. Saya melihat ke arah balkon tempat Budi melarang saya menjemur pakaian saya. Bagaimana kalian bisa sampai seperti ini? Tanya saya akhirnya. Suara saya memecah keheningan yang tegang. Budi berdeham. Dia mencoba memulihkan sebagian dari kesombongan lamanya. Tetapi suaranya keluar lemah. Defensif. Ekonomi sedang sulit. Ibu Siti. Saya dipecat tanpa pemberitahuan. Kemudian saya tidak dapat menemukan pekerjaan lain pada tingkat yang sama. Saya harus menerima pekerjaan sementara dengan bayaran rendah. Hutang menumpuk. Bank tidak mau bernegosiasi. Itu bukan salah kami. Itu bukan salah kalian. Saya ulangi dengan lembut. Tidak ada ini yang salah kalian. Saya berjalan ke jendela dan melihat ke jalan. Jalan yang sama tempat saya duduk menangis dengan koper saya 2 tahun lalu. Ketika kalian punya uang. Lanjut. Saya tanpa berbalik. Apakah kalian mengingat saya? Apakah kalian pernah berpikir untuk menelepon saya untuk meminta maaf? Untuk melihat bagaimana keadaan saya? Apakah saya punya tempat tidur? Apakah saya punya makanan untuk dimakan? Tidak ada yang menjawab. Saya berbalik untuk melihat mereka. Dewi menangis dalam diam. Air mata mengalir di pipinya tanpa terkontrol. Budi menatap lantai. Tangannya terkepal di sisinya. Budi. Satu pertanyaan. Kata saya dengan suara tenang. Di mana semua teman penting yang datang ke makan malam elegan kalian itu? Klien-klien yang kalian ajak bergaul? Mengapa tidak ada dari mereka yang membantu kalian sekarang? Budi mengatupkan rahangnya. Tetapi tidak menjawab. Saya akan beritahu kalian mengapa. Karena orang-orang itu tidak pernah menjadi teman kalian. Mereka adalah kontak bisnis yang menghilang saat kalian tidak lagi berguna bagi mereka. Itulah yang terjadi ketika kalian membangun hidup kalian di atas penampilan daripada substansi. Saya tidak datang ke sini untuk dinasihati oleh ibu. Kata Budi tiba-tiba. Menemukan secercah karakter lamanya. Jika ibu datang untuk mengusir kami, lakukanlah. Tapi jangan berpura-pura bahwa ini memberi ibu semacam superioritas moral. Superioritas moral? Saya tertawa tanpa humor. Tidak. Budi. Saya tidak punya superioritas moral. Saya hanya punya sesuatu yang tidak lagi kalian miliki. Saya punya kekuasaan. Saya punya kunci. Saya punya dokumen dengan nama saya. Saya mengeluarkan map yang saya bawa di bawah lengan dan meletakkannya di atas meja yang kotor.
Ini adalah surat-surat kepemilikan. Seperti yang kalian lihat. Apartemen ini terdaftar atas nama Antonia Dainais. Saya adalah pemilik sah dari properti ini. Dewi mendekati meja dengan langkah gemetar dan membuka map. Dia membaca dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Ibu. Tolong. Bisiknya. Jangan lakukan ini pada kami. Kami keluarga ibu. Keluarga. Kata itu keluar dari mulut saya dengan lebih banyak racun daripada yang saya maksudkan. Kalian mengusir saya ke jalan pada usia 70 tahun dan sekarang kalian bicara tentang keluarga. Itu adalah kesalahan. Ishak Dewi. Itu adalah kesalahan terburuk dalam hidup saya. Saya hidup dengan rasa bersalah setiap hari. Setiap malam saya memikirkan ibu menangis di trotoar itu. Setiap kali saya melewati sana, saya berhenti dan mengingatnya. Ibu. Tolong. Maafkan saya. Untuk pertama kalinya sejak saya masuk, saya merasakan sesuatu hancur di dalam diri saya. Itu bukan pengampunan. Belum. Tapi itu adalah sesuatu. Retakan dalam baju besi dingin yang telah saya bangun. Dewi. Tatap ibu. Kata saya lebih lembut. Dia mendongak. Wajahnya hancur karena menangis. Di mana kamu hari itu, ketika Budi mengemas barang-barang saya dan menempatkan saya di jalan? Di mana kamu? Saya. Saya ada di sana. Bisiknya. Tepat. Kamu ada di sana. Dan kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya duduk di sofa itu sementara ibumu memohon untuk tempat tidur. Saya takut. Dia mengakui di antara isakan. Saya takut pada Budi. Saya takut kehilangan pernikahan saya. Saya takut ditinggal sendirian. Saya pengecut. Bu. Saya anak yang mengerikan. Saya tahu. Budi melangkah maju. Wajahnya memerah. Tunggu sebentar. Sekarang ternyata semuanya salah saya. Dewi setuju dengan keputusan itu. Dia juga ingin ibu pergi. Itu tidak benar, teriak Dewi. Berbalik ke arahnya. Kamu menekan saya. Kamu bilang jika saya tidak di pihakmu, maka saya menentangmu. Kamu memaksa saya untuk memilih. Tidak ada yang memaksamu melakukan apapun. Kamu selalu orang dewasa yang mampu membuat keputusan sendiri. Saya melihat mereka bertengkar seolah-olah saya tidak ada di sana. Saya melihat bagaimana kebencian dan rasa bersalah bertahun-tahun muncul ke permukaan. Saya melihat bagaimana pernikahan mereka hancur di depan mata saya. Dan saya menyadari sesuatu yang penting. Mereka sudah hancur. Mereka sudah kehilangan segalanya. Hidup sudah menagih kekejaman mereka dengan cara yang tidak akan pernah bisa saya samai. Cukup. Kata saya dengan suara tegas. Keduanya diam dan menatap saya. Saya tidak datang ke sini untuk menyaksikan terapi pasangan kalian. Saya duduk di sofa yang bernoda. Tidak peduli dengan kotoran. Saya perlu duduk untuk apa yang akan datang. Kalian punya 30 hari untuk mengosongkan apartemen. Seperti yang dikatakan pemberitahuan bank. Itu tidak akan berubah. Apartemen ini milik saya sekarang. Dan saya akan tinggal di sini. Saya melihat kepanikan yang baru di mata Dewi. Tetapi saya melanjutkan. Mengangkat tangan untuk membungkamnya. Saya tidak akan membiarkan kalian di jalan. Bukan karena kalian pantas mendapatkannya. Tetapi karena saya tidak seperti kalian. Saya mengeluarkan sebuah amplop dari tas saya. Ini ada 30 juta rupiah tunai. Itu cukup untuk membayar deposit dan sewa bulan pertama di apartemen sederhana. Matilde. Teman saya. Tahu beberapa tempat yang tersedia yang sesuai dengan apa yang bisa kalian bayar dengan gaji Dewi saat ini. Saya meletakkan amplop itu di atas meja. Tak satu pun dari mereka bergerak untuk mengambilnya. Saya juga sudah bicara dengan Arman, pengacara saya.
Dia kenal seseorang yang mungkin punya pekerjaan untukmu. Budi. Itu bukan pekerjaan yang glamor. Itu pekerjaan gudang. Bongkar muat. Gajinya Rp165.000 per jam. Jika kamu tertarik, wawancaranya hari Senin jam 9 pagi. Saya mengeluarkan kartu nama dan meletakkannya di samping amplop. Hanya itu yang akan saya lakukan untuk kalian. Sisanya sepenuhnya terserah kalian. Mengapa? Tanya Budi dengan suara serak. Mengapa ibu membantu kami setelah semua ini? Saya tidak melakukannya untuk kalian. Jawab, saya jujur. Saya melakukannya untuk diri saya sendiri. Saya melakukannya karena saya ingin bisa tidur di malam hari. Saya melakukannya karena saya tidak ingin menjadi tipe orang seperti kalian terhadap saya. Saya bangkit dari sofa dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, saya berbalik untuk terakhir kalinya. Dewi, jika suatu hari kamu ingin mencoba membangun kembali semacam hubungan dengan saya, kamu harus melakukannya sebagai orang dewasa yang mandiri, bukan sebagai anak yang membutuhkan pertolongan. Kamu harus datang kepada saya dengan sesuatu yang lebih dari sekadar permintaan maaf dan air mata. Kamu harus datang dengan perubahan nyata. Dengan tindakan. Bukan hanya kata-kata. Ibu. Saya. 30 hari. Saya ulangi dengan tegas. Dan setelah itu, saya ingin apartemen ini benar-benar kosong dan bersih. Jika kalian meninggalkan kerusakan, saya akan menuntut kalian untuk biaya perbaikan. Mengerti? Keduanya mengangguk dalam diam. Saya keluar dari apartemen dan menutup pintu di belakang saya. Kaki saya gemetar begitu hebat sehingga saya harus bersandar di dinding lorong sebentar. Jantung saya berdebar kencang. Tangan saya berkeringat. Tetapi saya telah melakukannya. Saya telah menghadapinya. Dan saya telah mempertahankan martabat saya dalam prosesnya. Saya menuruni tangga perlahan. Ketika saya keluar dari gedung, matahari bersinar di luar. Saya menarik napas dalam-dalam menghirup udara segar. Matilde menunggu saya di sudut. Seperti yang telah kami sepakati. Bagaimana perasaanmu? Dia bertanya. Kosong. Saya akui. Tapi juga lega. Seolah-olah saya telah menutup pintu yang terlalu lama terbuka. Kamu memberi mereka uang, ya? Kamu terlalu baik. Antonia. Saya tidak baik. Saya hanya lelah membawa kebencian. 30 hari berikutnya terasa aneh. Saya tahu Dewi dan Budi masih di apartemen mengemas barang-barang mereka. Mencari tempat baru. Bersiap untuk pergi. Tetapi saya tidak kembali selama waktu itu. Saya tidak ingin menyaksikan proses kepindahan mereka. Saya tidak ingin lebih banyak konfrontasi. Sebaliknya, saya menggunakan hari-hari itu untuk merencanakan. Untuk membayangkan bagaimana apartemen itu akan terlihat setelah benar-benar menjadi milik saya. Arman membantu saya menemukan kontraktor yang jujur yang memberi saya perkiraan biaya untuk perbaikan yang diperlukan. Saya butuh cat baru. Memperbaiki kelembapan di dinding. Mengganti beberapa colokan. Memperbaiki lantai kamar mandi. Itu akan menelan biaya 30 juta rupiah lagi. Tetapi itu sepadan. Apartemen itu akan menjadi rumah saya. Tempat perlindungan saya. Simbol fisik dari kelahiran kembali saya. Santika datang mengunjungi saya hampir setiap hari selama minggu-minggu itu. Dia membawa majalah dekorasi dan kami menghabiskan waktu berjam-jam merencanakan bagaimana setiap kamar akan terlihat. Nenek. Nenek harus menempatkan bengkel rangkaian bunga nenek di kamar tidur kedua. Ada cahaya alami yang bagus. Itu ide yang bagus. Sayang. Dan tahu apa lagi? Setelah semester berakhir, saya bisa pindah dengan nenek. Berbagi biaya. Membantu nenek dengan bisnis. Hati saya dipenuhi kehangatan mendengar ide itu. Kamu benar-benar ingin melakukan itu, nenek?
Saya sudah tinggal di asrama mahasiswa yang mengerikan itu selama 2 tahun. Tentu saja saya ingin tinggal bersama nenek. Selain itu, seseorang harus memastikan nenek makan dengan baik dan tidak bekerja terlalu keras. Saya tertawa untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Tawa yang tulus, penuh kegembiraan. Dan orang tuamu? Apa yang akan mereka katakan? Santika mengangkat bahu. Biarkan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Saya sudah dewasa. Saya bisa membuat keputusan saya sendiri. Dan keputusan saya adalah berada dengan orang yang selalu mencintai saya tanpa syarat. Hari ke-29 tiba dengan panggilan yang tidak saya duga. Itu Dewi. Ibu. Besok adalah hari terakhir. Kami sudah selesai berkemas. Kami menemukan apartemen kecil beberapa kilometer dari sini. Budi mendapatkan pekerjaan di gudang. Saya ingin bertanya apakah ibu bisa datang besok untuk memeriksa apartemen. Untuk memastikan semuanya seperti yang ibu inginkan. Suaranya terdengar lelah. Terkalahkan. Tetapi ada juga sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sesuatu yang lebih dewasa. Saya akan ada di sana pukul 3 sore. Jawab saya. Terima kasih, Ibu. Ya, dan ada hal lain yang perlu saya katakan. Sesuatu yang penting. Apa itu? Saya lebih suka mengatakannya secara langsung. Jika Ibu tidak keberatan. Kami menutup telepon dan saya menghabiskan sisa hari itu dengan gelisah. Apa yang ingin dia katakan? Apakah dia akan berubah pikiran tentang pergi? Apakah dia akan mencoba memohon kepada saya sekali lagi? Keesokan harinya saya tiba di apartemen tepat pukul 3. Saya menekan bel dan kali ini Dewi yang membuka pintu. Dia terlihat berbeda lagi. Lebih kurus. Dengan kantung mata yang dalam. Tetapi juga dengan sesuatu di matanya yang sudah bertahun-tahun tidak saya lihat. Dia terlihat lebih hadir. Lebih sadar. Masuk. Bu. Apartemen itu kosong. Benar-benar kosong. Perabotan telah hilang. Dindingnya telanjang. Lantainya telah disapu dan dipel. Berbau pembersih lantai. Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk meninggalkannya bersih. Kata Dewi dengan suara pelan. Saya tahu ada beberapa noda di dinding yang tidak bisa kami hilangkan. Jika ibu ingin memotongnya dari 30 juta rupiah yang ibu berikan kepada kami, saya akan mengerti. Saya berjalan melalui kamar-kamar kosong. Saya memeriksa kamar mandi, dapur, kamar tidur. Mereka telah melakukan pekerjaan yang layak. Itu tidak sempurna. Tetapi jelas bahwa mereka telah melakukan upaya nyata. Baiklah. Kata saya akhirnya. Itu dapat diterima. Dewi menghela napas lega. Terima kasih. Kami berdiri di sana di ruang tamu kosong. Keheningan terasa berat di antara kami. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya saya akhirnya. Dewi menarik napas dalam-dalam dan duduk di lantai. Bersandar di dinding. Setelah beberapa saat, saya melakukan hal yang sama. Duduk di depannya. Ibu, 30 hari ini adalah yang paling sulit dalam hidup saya. Tetapi juga yang paling mencerahkan. Budi dan saya sudah banyak bicara. Kami juga banyak bertengkar. Dan akhirnya kami jujur satu sama lain untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Dia menyeka air mata yang mulai terbentuk. Kami akan berpisah. Secara resmi. Tidak segera karena kami berdua tidak mampu hidup sendiri saat ini. Tetapi secara emosional. Pernikahan kami berakhir. Saya pikir itu berakhir sejak lama. Tetapi tidak ada dari kami yang mau mengakuinya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jadi saya hanya menunggunya melanjutkan. Sepanjang kehidupan dewasa saya adalah istri Budi. Saya membiarkan dia membuat keputusan. Saya mengorbankan pendapat saya sendiri. Keinginan saya sendiri. Untuk menjaga kedamaian.
termasuk mengorbankan ibu. Suaranya pecah. Ibu. Saya tidak berharap ibu memaafkan saya. Saya tidak berharap suatu hari kita akan kembali seperti dulu. Saya tahu saya menghancurkan itu. Tetapi saya perlu ibu tahu bahwa akhirnya saya mengerti. Saya mengerti bahwa saya pengecut. Saya mengerti bahwa saya memilih pernikahan yang biasa-biasa saja di atas ibu saya sendiri. Dan saya mengerti bahwa saya pantas hidup dengan rasa bersalah itu selama sisa hidup saya. Dewi. Tidak. Tolong. Biarkan saya menyelesaikannya. Saya perlu mengatakan ini. Saya mengangguk. Saya akan bekerja pada diri saya sendiri. Saya akan pergi ke terapi. Saya sudah membuat janji pertama. Saya akan belajar menjadi kuat. Memiliki suara saya sendiri. Untuk tidak membutuhkan persetujuan seorang pria untuk merasa berharga. Dan suatu hari, ketika saya menjadi orang yang lebih baik. Jika ibu ingin memberi saya kesempatan. Saya ingin mencoba mengenal ibu lagi. Bukan sebagai anak ibu yang bergantung. Tetapi sebagai wanita dewasa yang menghormati dan mengagumi wanita dewasa lainnya. Air mata mengalir bebas di wajahnya sekarang. Dan saya ingin ibu tahu bahwa melihat ibu datang ke sini sebagai pemilik apartemen. Melihat ibu begitu kuat dan bermartabat setelah semua yang kami lakukan pada ibu. Adalah pelajaran paling kuat yang pernah saya terima dalam hidup saya. Ibu menunjukkan kepada saya apa artinya menjadi benar-benar kuat. Ini bukan tentang berteriak atau mendominasi. Ini tentang bangkit ketika ibu dijatuhkan. Ini tentang membangun kembali diri sendiri dengan tangan ibu sendiri. Ini tentang menjaga kemanusiaan ibu bahkan ketika orang lain memperlakukan ibu tanpa kemanusiaan. Saya merasakan air mata saya sendiri mulai terbentuk. Ibu menunjukkan kepada saya seperti apa martabat sejati itu. Bu. Dan saya akan menghabiskan sisa hidup saya mencoba menjadi setengah sekuat ibu. Saya bangkit dari lantai dan berjalan ke jendela. Saya butuh waktu sejenak untuk memproses semua ini. Dewi. Saya tidak akan berbohong kepada kamu dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Kamu menyakiti saya dengan cara yang akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Saya tahu. Tapi saya menghargai kejujuranmu. Saya menghargai bahwa kamu tidak mencoba meminimalkan apa yang kamu lakukan atau mencari alasan. Dan saya menghargai bahwa kamu mengambil tanggung jawab nyata. Saya berbalik untuk menatapnya. Jadi, saya akan mengatakan ini kepadamu. Pintunya tidak terbuka. Tetapi juga tidak terkunci. Jika kamu benar-benar melakukan pekerjaan itu, jika kamu benar-benar berubah. Jika kamu benar-benar menjadi wanita yang kamu katakan ingin kamu menjadi. Maka mungkin. Suatu hari. Kita bisa memiliki semacam hubungan. Tetapi itu akan sesuai dengan syarat saya. Dan hanya ketika saya siap. Dewi mengangguk. Lebih banyak air mata jatuh. Itu lebih dari yang saya pantas dapatkan. Terima kasih. Bu. Dia bangkit dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Itu adalah amplop. Ini adalah kunci apartemen. Semua salinannya. Dan ini ada kertas dengan kata sandi Wi-Fi dan nomor akun layanan. Jika ibu membutuhkannya untuk melakukan perubahan. Ambil amplopnya. Ada hal lain juga di sana. Itu adalah surat yang saya tulis. Ibu tidak perlu membacanya sekarang jika ibu tidak mau. Tapi suatu hari, jika ibu bisa, saya ingin ibu membacanya. Baiklah. Kami berdiri di sana sebentar lagi. Di mana Budi? Tanya saya. Dia pergi mengantar kotak-kotak terakhir ke apartemen baru. Saya memintanya untuk membiarkan saya berbicara dengan ibu sendirian. Dia juga ingin meminta maaf. Tetapi saya bilang kepadanya bahwa ini bukan waktunya. Bahwa dia perlu bekerja pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Saya mengangguk setuju. Itu adalah keputusan yang bijak. Dewi berjalan menuju pintu,
Sebelum keluar, dia berbalik untuk terakhir kalinya. Saya mencintai ibu. Saya selalu mencintai ibu. Bahkan ketika saya tidak tahu bagaimana menunjukkannya. Bahkan ketika saya mengecewakan ibu dengan cara yang paling buruk. Saya tahu. Jawab saya dengan lembut. Dan saya juga mencintaimu. Dewi. Itu sebabnya sangat menyakitkan. Dia mengangguk. Menyeka air mata untuk terakhir kalinya. Dan pergi. Saya ditinggal sendirian di apartemen yang kosong. Benar-benar sendirian untuk pertama kalinya di ruang itu yang telah menjadi begitu banyak hal berbeda bagi saya. Pertama, rumah. Kemudian, penjara. Kemudian, panggung penghinaan terbesar saya. Dan sekarang, akhirnya, kemenangan diam saya. Saya berjalan melalui setiap ruangan perlahan. Saya menyentuh dinding. Saya melihat keluar jendela. Saya berdiri di tempat yang tepat di mana sofa itu berada. Tempat Dewi duduk diam sementara saya diusir. Dan kemudian saya menangis. Saya menangisi semua yang telah hilang. Saya menangisi tahun-tahun yang tidak akan pernah saya dapatkan kembali. Saya menangisi hubungan ibu anak yang telah rusak dan mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Tetapi saya juga menangis lega. Saya menangis karena saya telah bertahan. Saya menangis karena saya telah membangun kembali diri saya. Saya menangis karena saya telah menunjukkan. Pertama kepada diri saya sendiri dan kemudian kepada dunia. Bahwa saya lebih kuat dari yang pernah dibayangkan siapapun. Ketika saya akhirnya berhenti menangis. Saya mengeluarkan telepon saya dan menelepon Matilde. Sudah resmi. Apartemen itu milik saya dan kosong. Bisakah kamu datang untuk merayakannya bersama saya? Saya akan tiba dalam 20 menit dengan teh hangat dan sedikit makanan. Matilde tiba tepat 20 menit kemudian bersama Santika, Arman, dan Patricia. Mereka semua membawa makanan, minuman, musik di speaker portabel kecil. Bahkan selimut untuk kami duduk di lantai. Kami piknik dadakan di ruang tamu saya yang kosong. Untuk Antonia. Kata Arman mengangkat cangkir plastik jus buahnya. Wanita paling berani yang saya kenal. Untuk nenek. Tambah Santika dengan mata bersinar. Karena mengajari saya bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai lagi. Untuk teman saya. Kata Matilde. Karena menunjukkan bahwa kebaikan dan kekuatan bisa ada dalam orang yang sama. Untuk klien terbaik saya yang berubah menjadi inspirasi saya. Seru Patricia. Kami semua minum dan tertawa. Kami berbagi cerita. Kami membuat rencana untuk renovasi apartemen. Santika menunjukkan kepada saya foto-foto gorden yang dia lihat di internet. Arman menawarkan untuk membantu saya dengan masalah hukum apapun yang muncul. Patricia mengatakan dia akan memberi saya lebih banyak kontrak korporat. Malam itu, setelah semua orang pergi, saya ditinggal sendirian di apartemen. Saya berbaring di selimut di tengah ruang tamu yang kosong dan menatap langit-langit. 72 tahun. Saya telah hidup 72 tahun. Dan 2 tahun terakhir ini adalah yang paling sulit dan juga yang paling transformatif. Saya telah belajar bahwa keluarga tidak selalu yang kita dapatkan dari darah. Terkadang itu adalah yang kita pilih untuk dibangun. Matilde, Arman, Patricia, dan terutama Santika. Mereka akan menjadi keluarga sejati saya sekarang. Saya telah belajar bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai lagi. Bahwa 70 tahun tidak berarti hidup Anda telah berakhir. Itu berarti Anda punya 70 tahun pengalaman untuk digunakan dalam bab berikutnya. Saya telah belajar bahwa balas dendam tidak perlu kejam agar efektif. Terkadang balas dendam terbaik hanyalah bertahan hidup. Bersemi. Menunjukkan bahwa mereka tidak menghancurkan Anda. 3 bulan kemudian, apartemen itu direnovasi sepenuhnya. Dinding dicat warna krem lembut. Lantai baru.
Perabotan sederhana tetapi nyaman. Kamar tidur kedua diubah menjadi bengkel rangkaian bunga saya dengan meja besar. Rak untuk bahan-bahan. Dan cahaya alami masuk melalui jendela. Santika telah pindah bersama saya seperti yang dia janjikan. Kami berbagi biaya dan tanggung jawab. Kami memasak bersama. Kami tertawa bersama. Di malam hari, kami duduk di balkon tempat saya dulu tidak diizinkan menjemur pakaian. Minum teh hangat dan berbicara tentang segala hal. Bisnis saya terus berkembang. Saya telah mempekerjakan seorang wanita yang lebih muda untuk membantu saya dengan pekerjaan besar. Saya melatihnya. Meneruskan pengetahuan saya kepadanya. Suatu Sabtu sore, 6 bulan setelah saya mendapatkan kembali apartemen itu, seseorang menekan bel. Santika pergi membukanya. Nenek. Itu, Ibu. Jantung saya berdegup kencang. Saya belum melihat Dewi sejak hari dia menyerahkan kunci. Nenek mau saya suruh dia pergi, tanya Santika. Tidak. Biarkan dia masuk. Dewi masuk dengan malu-malu. Dia terlihat berbeda lagi. Lebih kurus tetapi juga lebih sehat. Dia memotong rambutnya pendek. Gaya yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Dia mengenakan pakaian sederhana tetapi bersih. Halo. Bu. Halo. Santika. Halo. Bu. Jawab Santika hati-hati. Mau duduk? Tawar saya. Menunjuk sofa. Terima kasih. Kami duduk bertiga. Keheningan terasa canggung tetapi tidak bermusuhan. Saya sudah pergi ke terapi. Dewi memulai. 2 kali seminggu selama 6 bulan ini, saya juga bergabung dengan kelompok dukungan untuk wanita yang keluar dari hubungan codependency. Saya senang mendengarnya. Kata saya jujur. Budi dan saya resmi bercerai bulan lalu. Itu baik-baik saja. Kami berdua mengerti bahwa itu yang terbaik. Dia masih bekerja di gudang. Saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sebagai administrator di klinik gigi. Gajinya belum banyak. Tetapi ada tunjangan dan ruang untuk berkembang. Saya mengangguk. Saya mendengarkan. Saya tinggal di apartemen berbagi dengan 2 wanita lain. Itu kecil tetapi itu milik saya. Saya membayar tagihan saya sendiri. Saya membuat keputusan saya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasa saya mengenal diri saya sendiri. Siapa saya tanpa pria yang mendefinisikan saya? Dia mengeluarkan amplop dari tasnya. Ini 7,5 juta rupiah. Saya tahu itu tidak banyak dibandingkan dengan semua yang saya berutang kepada ibu. Tetapi ini adalah pembayaran pertama. Saya ingin mengembalikan 30 juta rupiah yang ibu berikan kepada kami. Bukan karena ibu harus memintanya. Tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya akan membayar ibu 7,5 juta rupiah setiap 2 bulan sampai hutang lunas. Saya mengambil amplop itu tetapi tidak membukanya. Dewi. Saya tidak perlu kamu mengembalikan uang itu. Saya tahu. Tetapi saya perlu mengembalikannya. Demi kesehatan mental saya sendiri. Demi rasa tanggung jawab saya sendiri. Saya menatapnya untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Saya melihat usaha di matanya. Saya melihat kelelahan seseorang yang bekerja keras pada dirinya sendiri. Saya melihat anak perempuan saya akhirnya menjadi wanita yang selalu saya harapkan. Kamu mau tinggal untuk makan malam? Tanya saya lembut. Matanya berkaca-kaca. Benarkah? Santika membuat nasi goreng istimewa. Lagi pula dia selalu membuat terlalu banyak makanan. Santika tersenyum. Itu benar. Dan rasanya lezat. Kami makan malam bertiga malam itu. Percakapan awalnya hati-hati. Penuh jeda dan momen canggung. Tetapi sedikit demi sedikit menjadi lebih alami. Kami berbicara tentang pekerjaan Dewi. Tentang studi Santika. Tentang kontrak dekorasi terakhir saya.
Kami tidak berbicara tentang masa lalu. Belum. Itu akan datang seiring waktu. Ketika Dewi pergi malam itu, dia memeluk saya di pintu. Terima kasih, Bu, karena memberi saya kesempatan. Itu hanya makan malam. Dewi, itu bukan pengampunan penuh. Itu bukan bersih-bersih dan mulai lagi. Saya tahu. Tapi itu adalah awal. Dan itu lebih dari yang saya pantas dapatkan. Setelah dia pergi, Santika dan saya membersihkan dapur bersama. Nenek baik-baik saja, ya. Sayang. Nenek baik-baik saja. Nenek pikir suatu hari nenek dan ibu bisa kembali seperti dulu? Tidak. Jawab saya jujur. Kita tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi mungkin kita bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang dibangun di atas dasar yang lebih jujur. Malam itu, berbaring di tempat tidur, saya di apartemen saya. Di rumah saya yang telah saya dapatkan kembali dengan usaha saya sendiri. Saya memikirkan seluruh perjalanan yang telah saya lalui. Saya telah memulai sebagai wanita yang hancur. Duduk di trotoar dengan 3 koper dan hati yang hancur. Saya telah membangun kembali diri saya menjadi wanita bisnis yang mandiri dengan bengkelnya sendiri. Penghasilannya sendiri. Martabatnya sendiri. Saya telah mendapatkan kembali tidak hanya sebuah apartemen, tetapi rasa harga diri saya, kekuatan saya, suara saya, dan sekarang, mungkin, saya juga mulai mendapatkan kembali anak perempuan saya. Bukan anak perempuan yang saya hilang. Itu tidak akan pernah kembali. Tetapi versi baru. Versi dewasa. Bertanggung jawab. Sadar. Apakah itu akan cukup? Apakah itu akan sepenuhnya menyembuhkan kerusakan yang telah terjadi? Mungkin tidak. Tetapi itu adalah awal. Dan permulaan. Seperti yang telah saya pelajari dalam 2 tahun ini. Sangat kuat. Mereka adalah bukti bahwa tidak peduli seberapa rendah Anda jatuh. Anda selalu bisa bangkit. Anda selalu bisa memulai lagi. Anda selalu bisa membangun kembali. Saya menutup mata dan tertidur dengan damai. Tahu bahwa saya telah melakukan hal yang benar. Bukan hal yang paling mudah. Bukan hal yang paling balas dendam. Tetapi hal yang benar. Dan itu, akhirnya, sudah cukup. Kesabaran, keikhlasan, dan kerja keras adalah modal untuk keadilan sejati. Karma baik akan datang bagi mereka yang berani bangkit dan tidak membiarkan kebencian menguasai hati. Bahkan ketika menghadapi pengkhianatan dari darah daging sendiri.